Ini ribut. Sabar deh. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti di sini itu di mana kalian harus mampu menceritakan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Yang pertama itu apa itu Pancasila? Kalian tahu tidak apa itu Pancasila? Ya, apa lagi? Identitas bangsa. Ya, apa lagi? Oke, baik anak-anak. Apa yang kalian jawab itu benar. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung pedoman hidup yang bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Oke, baik. Kita langsung saja ke nilai-nilai Pancasila. Kalian tahu tidak apa bunyi sila pertama? Namanya satu. Lambang itu simbolnya bintang. Oke, baik. Yang pertama itu ketuhanan yang maha esa. Di mana di sini itu ketuhanan yang maha esa itu? Di mana di sini bangsa Indonesia itu percaya akan kehadiran Tuhan. Nah, contoh penerapan dari sini itu yang pertama beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di sini ada yang agama Islam. Ya, ada agama Islam. Nah di sini itu sandrokan agama Islam, berarti dia beribadah sesuai agamanya itu di masjid. Sedangkan kita yang agama Katolik itu kita harus beribadah di gereja. Oke. Yang kedua menghormati dan menghargai perbedaan agama. Kita harus saling bisa menghargai setiap orang yang berbeda agama di lingkungan kita. Yang berikutnya membantu sesama tanpa memandang agama. Misalnya di sini itu membantu sesama tanpa memandang agama. Misalnya si Sandro ini kan agama Islam, terus si ini itu agama Katolik. Nah misalnya saat Sandro mengalami kesulitan atau mengalami kesusahan, si ini itu harus membantu si Sandro yang agama Islam. Oke. Yang berikutnya itu menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Apa contohnya menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan? Contohnya bagaimana? Rumah sampah yang tempat. Terus jangan menebang pohon sembarangan. Oke, baik. Bukan untuk kalian bisa Oke. Contoh dari menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan itu kita harus bisa menjaga lingkungan itu seperti yang saya katakan tadi, harus membuang sampah di tempat sampah dan jangan menebang pohon secara liar. Oke, baik. Yang kedua itu apa bunyi sila kedua Pancasila? Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bilang dengan Oke. Nah, gimana sih itu menghargai harkat dan martabat manusia tanpa adanya diskriminasi. Dan untuk contoh penerapannya itu bersikap sopan dan ramah kepada setiap orang. Nah, di mana di sini itu kita harus bersikap sopan dan ramah kepada setiap orang tanpa memandang dia punya latar belakang. Yang ketiga itu menolong teman yang kesusahan. Nah, misalnya di sini itu menolong teman yang kesusahan tuh. Contohnya bagaimana? Misalnya yang kalian ketahui. Misalnya ibu Erin tidak punya berkoi, terus saya kasih ada beban lebih terus saya bayar gitu. Oke, ya begitu ya. Itu adalah salah satu contoh menolong teman yang sedang kesusahan. Kalian tahu? Ada ibu. Kita speaking black ya. Oke, tadi kita kalian berdiri dulu. Kita nyanyi apa? Nyanyi lagu di sini senang ya? Tahu? Tahu. Oke, tapi dengan gerakan badan ya. Ya, dulu. Oke.
1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pigu digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pigu digoyang-goyang, kaki disetak-setak, putar badan. Baik, yang berikut dan itu cuma satu orang baca. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, baik, terima kasih kepada adik Rilin. Berikutnya itu sila ketiga apa tadi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilakukan dengan Berini. Oke, Tuhan berini. Contoh penerapannya di sini itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, di mana di sini itu kalau misalnya akan begini tuh, kalau di masyarakat itu ada kegiatan seperti kegiatan membersih lingkungan. Di mana di sini itu kita harus terlibat secara aktif di kegiatan tersebut, harus mementingkan kepentingan bersama itu, baru mementingkan kepentingan pribadi. Oke. Yang keempat itu coba satu orang baca. Dilambangkan dengan Kepala banteng. bukan kepala sapi. Ini apa? Kepala banteng. Ya, mirip dengan kalian baik. Oke, di mana sih itu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan. Contoh penerapannya di situ itu menghargai setiap pendapat dari teman. Nah, di mana di sini itu ketika teman mengeluarkan pendapatnya itu kita harus bisa saling menghargai teman yang sedang berpendapat. Oke, yang berikutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan Oke, keadilan kapas. Mari itu mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapannya di sini itu suka bekerja keras dan hidup hemat. Nah, kebetulan kalau ini kalian masih kelas 3, kalau di sini itu kalian harus bekerja keras dan hidup hemat. Hidup hemat itu jangan begini ya, mau beli sembarang uang buka berfoya-foya itu jangan begitu. Kalian harus bisa hidup hemat dan mulai sekarang kalian harus bisa bekerja keras. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ada yang belum mengerti? Sudah. Oke, karena kalian sudah paham semua. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan nanti terkait video yang Ibu tampilkan. Kalian bagi dalam bentuk kelompok dulu ya, satu kelompok 4 orang. Berapa kelompok sudah? Dia dengar suaranya Pak. Ada FP. Ada FP? Siapa FP? Sandro tadi. Oke, ini dari hasil kerja ya. Habis kerja nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil mereka itu di depan kelas. Dan teman-teman lain nanti harus memberikan apa? Dia sudah nonton video. Membuang sampah di sembarang tempat. Membuang sampah di sembarang tempat sudah tidak asing bagi kita. Mengapa demikian? Bagi sebagian orang, sampah adalah sisa yang tidak memiliki nilai sehingga tidak berguna dan tidak berarti bagi dirinya. Padahal, ada jenis-jenis sampah tertentu apabila diolah dengan cermat dapat memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat merasa anjur
maka ketika dirinya membuang sampah tadi adalah milik pemerintah atau orang lain. Banyak beberapa penyakit, di antaranya yaitu ada demam berdarah, hepatitis A, kecantikan, dan masih banyak lagi. Selain itu, sampah Oke, sudah ya. Karena kalian sudah menonton video, sekarang kalian berdiskusi dengan teman kelompok untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan. Ibu mau tanya itu. Iya. Mana yang kau bisa Oh ini. Yang lupa. Soalnya bagaimana? Iya kan, menurut kalian tuh membuang sampah di sembarangan tempat ini melanggar sila keberapa dan apa pengaruhnya? Apa yang mempengaruhi penerapan nilai Pancasila dari membuang sampah di sembarangan tempat? Sudah? Nomor 1 bisa tadi. Bagaimana membuang sampah di sembarangan tempat mempengaruhi penerapan nilai Pancasila. Nah, saat ini kan tadi sudah menjelaskan sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa, di mana kita harus saling menjaga lingkungan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan di sini itu tadi seperti kasus yang di video itu tadi, di situ itu ada banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat. Soalnya itu bagaimana membuang sampah di sembarangan tempat mempengaruhi penerapan nilai Pancasila. Apa yang mempengaruhi dari penerapan nilai Pancasila terhadap sila pertama Pancasila terkait membuang sampah di sembarangan tempat? Oh ya, terima kasih Bu. Kalian baca dibaca sebentar. Bukan bilang. Kalau Ibu bisa masak sedikit. Iya ibu nanti Kalau masak mulai bisa, bagi Pak? tugas di rumah. Oke. Kalian jawab yang nomor 1 di sini dulu ya. Tapi minggu depan kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian yang di nomor 2. Iya ibu. Silakan. Kelompok mana yang sudah? Oke, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Soalnya dari Bu, buang sampah di sembarangan sifat melanggar sila keberapa? Jawaban dari kelompok kami, Bu. Sila pertama. Oke, baik kita ke kelompok 2. Oke, Ibu menurutkan membuang sampah di sembarangan tempat itu melanggar sila kedua Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sudah menjelaskan. Jadi anak-anak seperti yang kalian lihat di video tadi, di mana di sini itu adanya berbagai sampah yang berserakan toh. Nah, di soalnya itu tadi bagaimana apa soalnya tadi? Buang sampah di sembarangan tempat melanggar sila keberapa? Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, membuang sampah di sembarangan tempat itu terdapat di sila pertama, di mana di situ dia di sila pertama tadi menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita di sini tuh harus bisa menjaga lingkungan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Sampai sini sudah paham? Sudah ibu. Sudah paham? Sudah ibu. Oke, baik. Karena kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu, untuk hari ini pertemuannya sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Pada hadirin saya persilakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini dengan iman kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan besertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Yesus. Salam Maria,